warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang guru yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, kita berkumpul di ruang guru yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMK Negeri 1 Bandar Baru. Tahun ini calon guru penggerak dari sekolah kita ada 2 orang. Kemudian selanjutnya Bapak akan menyampaikan sosialisasi budaya positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan 3 kebutuhan manusia. Dengan ini sosialisasi saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak calon guru penggerak. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya maupun para wakil yang telah hadir di ruangan ini, Ibu Wali Kelas serta semua kolaborasi kalian dan rekan-rekan semua guru tindik yang telah berhadir di ruangan ini. Pada kesempatan ini kami CGP Angkatan 8 SMK Negeri 1 Bandar Baru Kabupaten Pd Jaya Provinsi Aceh mensosialisasikan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah diperlukan tuntutan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dan kesadaran diri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Menurut filosofi dan dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong. Artinya guru itu menjaga, memberikan tauladan, membina dan mendidik anak dan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kalau kita sekarang di sekolah kita ada anak itu berbeda perilaku, itu sesuai kodrat zaman sekarang. Masih dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menanam dan menebalkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku tidak baik dari pengaruh luar yang negatif. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran diri seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai keberpihakan pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Kita sekarang dituntut untuk berpihak pada murid sesuai bakat dan minat, seperti di SMK kita yang memilih berdasarkan minat pada keahliannya masing-masing. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah satu perwujudan dari visi guru penggerak, karena visi guru penggerak tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kreatif dan kreatif. Kita sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, sebagai pemimpin pelajaran, saya harus mampu menuntun siswa-siswi SMK Negeri 1 Bandar Baru Kabupaten PD
jaya agar memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati dalam budaya positif. Ya. Upaya menciptakan budaya positif membutuhkan kerjasama, kolaborasi dan komunikasi yang efektif semua stakeholder sekolah. Berkolaborasi dengan stakeholder sekolah dalam menciptakan budaya positif di SMK Negeri Bandar Baru Kabupaten Pidijaya. Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai, mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan, dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang telah disepakati dan disetujui oleh semua guru, siswa, stakeholder, dan orang tua. Jadi namanya nilai-nilai kebajikan yang universal. Baik, untuk sekarang kita untuk menerapkan resolusi budaya positif keyakinan kelas sekitar resolusi, maka kami dari CGP yang ada 8 ingin melakukan diskusi kepada Bapak Ibu semua yang telah berhadir di sini. Hanya ini dulu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dikoordinasi dan dipimpin oleh Bapak Asarudin sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Pidijaya. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya apa itu budaya positif, saya akan sedikit memaparkan bahwa budaya positif itu terdiri dari beberapa item, yaitu ada teori, ada istilahnya kontrol teori, kemudian keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, ada kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Selama ini apa yang sudah kita jalankan itu sebenarnya tidak menyalahi aturan, tapi perlu kita sempurnakan. Untuk mewujudkan pembelajaran yang aman dan nyaman di sekolah kita, terutama kita guru harus memulai menggaungkan sebuah perubahan di kelas kita dulu Bapak Ibu, karena ini merupakan harapan dari kami, dari pemerintah. Mungkin Bapak Ibu selama ini melakukan, sebelum di awal semester tentu kita sepakat dengan anak untuk membuat peraturan kelas, ya kan? Sekarang kalau peraturan itu umumnya kan bersifat satu arah. Misalnya kita yang membuat, kita di kelas guru membuat peraturan, siswa harus masuk tepat waktu, siswa dilarang menyontek. Itu namanya peraturan karena satu arah. Sekarang yang diharapkan dalam situasi saat ini adalah kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan hasil dari diskusi guru beserta murid yang ada di kelas. Jadi melibatkan dia semua pihak. Kalau peraturan dia satu arah, kita yang buat, kita yang tentukan hukuman. Tapi kalau keyakinan itu kita buat dengan melibatkan murid beserta kita guru. Nah, bagaimana proses pembuatan sebuah keyakinan kelas? Agar mudah dipahami, keyakinan kelas itu turunan dari peraturan kelas, tapi ini melibatkan siswa. Nanti ujungnya ada nilai-nilai kebajikan yang universal pada keyakinan kelas. Misalnya, siswa masuk kelas tepat waktu. Nilai kebajikannya apa yang ada di situ? Misalnya disiplin gitu. Jadi yang harus kita tanamkan pada murid kita adalah nilai kebajikannya, yaitu disiplin. Sehingga ketika mereka nanti kembali ke masyarakat, mereka akan terbiasa dengan sebuah kedisiplinan dalam kehidupan mereka. Kemudian kita guru, sedikit saya menjelaskan tentang teori kontrol. Teori kontrol ini diungkapkan oleh William Glasser
yang memiliki 5 posisi kontrol. Selama ini di sekolah, ketika kita melihat siswa misalnya telat datang ke sekolah, kita sebagai guru mungkin langsung menegur, kenapa telat? Tanpa kita pikirkan, kita memberi sebuah hukuman. Misalnya hukumannya lari-lari keliling lapangan karena telat. Nah, dalam teori kontrol, hal demikian tidak diharapkan karena apa yang sudah kita lakukan itu tidak akan memunculkan motivasi intrinsik siswa. Sedangkan dalam pendidikan itu yang diharapkan motivasi itu bisa intrinsik. Ya, maksudnya siswa melakukan sesuatu bukan takut karena hukuman gitu. Makanya dalam teori kontrol ini ada 5, yaitu sebagai kita guru sebagai penghukum, kita guru sebagai pembuat merasa bersalah, kita sebagai apa lagi? Penghukum, pembuat. Misalnya begini, Pak, ini kok ada tulisan apa naikkan ini? Anak-anak bapak yang kami banggakan kelas 1 ya. Jadi kami sama masak. Telat bangun tidur. Kenapa bisa telat bangun tidur, Pak? Karena tadi malam telat tidur, Pak. Oh, jadi tadi malam kamu tidak tidur. Kenapa bisa terlambat tidur di malam? Karena main HP, Pak. Menurut kami, yang kami lakukan baik tidak? Tidak, Pak. Tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena sudah tidur terlambat, Pak. Sebenarnya Bapak tidak pernah sesekali bangun terlambat karena ada beberapa hal yang Bapak kerjakan. Tapi sebagai pelajar, kami sebaiknya tidur lebih awal, oke? Kami masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati di awal semester dulu? Masih, Pak. Masih ingat kan? Apa saja keyakinan kelas yang pernah kita sepakati dulu? Jangan datang terlambat, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira kami mau tidak mewujudkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu? Dan mau berjanji tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah? Mau, Pak. Apa impian yang akan kamu wujudkan nanti jika kamu sudah tamat sekolah? Saya ingin membuka usaha sendiri, Pak. Kira-kira bagaimana kamu mewujudkannya? Saya tidak boleh malas bersekolah, Pak. Jadi kami sudah menyadari kekurangan atau kesalahan yang kami lakukan hari ini. Sudah, Pak. Kira-kira kamu mau rubah sikap kamu hari ini? Mau, Pak. Kapan kami akan memberi perubahan tersebut? Mulai hari ini, Pak. Bagaimana caranya? Saya akan mengikuti peraturan sekolah, tidak akan datang terlambat, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, saya percaya kami pasti bisa berubah dan pasti akan menjadi orang yang sukses ke depannya. Iya, Pak. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat dahulu, Fahmi ingat kembali, dan mulai hari ini Fahmi sudah berjanji akan melakukan hal tersebut. Iya, Pak. Baik, terima kasih Fahmi. Bapak berharap kamu melakukan perubahan tersebut. Baik, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi, kelas 10 TKJ dari SMKN 1 Bandar Baru. Saya merupakan siswa yang dibimbing oleh Pak Mulyadi SPD karena beliau mengajarkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik sehingga kami lebih cepat menguasai materi yang beliau sampaikan. Terima kasih.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrayana, rekan dari Bapak Mulyadi SPD, guru SMK Negeri 1 Bandar 2. Selama beliau mengikuti kegiatan calon guru penggerak, kami melihat banyak perkembangan dari beliau, terutama saat proses pembelajaran. Beliau telah banyak menggunakan alat-alat dan media pembelajaran, sehingga anak-anak lebih menarik dalam menerima informasi pembelajaran dari beliau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.